Thank you. Sip. Yang kali ini pakai opening nggak? Nggak usah. Nggak usah. Oke. Nggak usah pakai opening. Langsung aja. Langsung aja. Bahas apa kita hari ini? Jadi kita bakal bahas ekofeminis. Yes. Serius banget ya? Apa? Ekofeminis. Berat. Males berat. Serius banget ya? Ngomong. Udah, stop. Bahas ini apa? Bahas yang tadi. Filsafat ya kak, pusing ya kak filsafat kak. Iya, pusing banget nih. Aduh, Kak pusing Kak. Kak pusing Kak. Ekofeminisme, emang tertarik orang dengerin ekofeminis? Tertarik kalau sambil ngerokok. Oh gitu. Ya udah deh. Saya sama gua. Apa yang pengen lo tanya apa? Anjay. Enggak sih, lebih ke tadi study case. Waduh, lebih pusing lagi study case. Enggak, bukan study case dulu. Pertama gue mau cerita dulu. Boleh. Maksudnya background gue apa? Boleh. Maksudnya biar gue ngomong kredibel gitu. Dan background kalian apa? Biar kalian kalau ngomong kredibel, biar orang tahu apa. Maksudnya yakin dengan apa yang kalian ngomong. Ya pertama sebenarnya gue udah tertarik sama dunia pemikiran ya. Sama dunia pemikiran itu sebenarnya udah dari lama. Saya udah dari SMA gitu. Gue udah mulai ngulik tentang filsafat segala macam secara ilmu ya. Bukan secara filsafat as a produk pemikiran. Karena itu berbeda. Filsafat as a produk pemikiran tuh kayak merek mobil gitu, punya fan fanatiknya sendiri gitu. Tapi kalau ilmu filsafat tuh tentang teknik mesinnya. Oh, I see. In general, dalamnya. Iya. Dalamnya. Ilmu filsafat tuh kayak teknik mesinnya. Produk pemikiran filsafat itu kayak merek mobil ya, Peugeot, Ferrari dan segala macam. Nah, ya gue juga bukan seorang ahli juga ya. Maksudnya gue cukup suka dengan dan cukup ngulik juga gitu sampai akhirnya dapet nih gue satu pandangan yang paling baru gitu. terkait tentang filsafat etika. Wow. Filsafat etika. Pemikiran yang paling baru tentang filsafat etika itu adalah etika berdasarkan feminisme. Itu baru. Awalnya tuh gara-gara dulu perempuan nggak boleh ngevote di Amerika, nggak boleh nyoblos presiden. Bener. Nah, kan ya timpang kan. Masa laki-lakinya boleh, perempuannya kagak gitu. Terus dulu kan laki-lakinya bekerja, perempuannya kagak boleh kerja. Laki-lakinya sekolah, perempuannya nggak boleh sekolah gitu. Nah mulai dari situ baru deh pemikiran filsafat tuh terlahir dari situ. Nah itu pemikiran filsafat feminisme itu baru lahir di situ, gerakannya baru lahir di situ untuk apa bahasanya? Dibilang menyetarakan. Mendapat haknya lah. Iya, mendapat haknya. Menuntut haknya. Iya. Menuntut Menyamakan hak lagi. Ya. Untuk bisa dapat hak yang setara dengan laki-laki. Yang dimana gue suka banget sama teori tentang feminisme gitu, tentang perkembangannya gitu. Ada banyak jenis-jenisnya juga, ada banyak gitu. Feminisme yang rese, feminisme yang rela juga ada, yang sampai benci laki-laki gitu segala macam juga ada gitu. Nah, kan ekofeminisme. Kan ada feminisme terus ada ekonya kan, ekologi. Ekologi itu tentang etikanya tuh kadang gini, manusia segala kerusakan terjadi di muka bumi ini, eksploitasi alam segala macam itu karena manusia menganggap dirinya lebih tinggi dari alam. Jadi ini manusia terus alam diciptakan untuk mereka gitu. Nah, pemikiran tentang ekologi itu ngebantai itu semua, bahwa bukan kita lebih tinggi dari alam, tapi kita bagian dari alam itu, kita bagian dari ekosistem itu. Kita nggak ada bedanya sama rantai makan gitu. Lu juga kalau gue lepas di hutan, lu dimakan beruang hitam gitu. Jadi lu nggak ada bedanya gitu sama hewan, lu nggak ada bedanya sama jenis sungai, sama jenis jamur, dari bakteri dan segala macam bakteri, virus dan segala macam. Lu tuh nggak ada bedanya sama itu. Nah, dari situ lahir pemikiran tentang ekologi. Kira-kira gitu, sebagai pembuka. Ini latar belakang nih, bab satu nih. Iya gitu. Terus kata belakangnya itu kan feminis ya, ekofeminis. Kalau berangkat dari feminis, tadi bridgingnya udah di bawah tuh sama Bang Es. Berangkat dari situ. Tapi yang gue tahu juga nih Bang Es, feminis itu kan lahirnya berapa gelombang ya? Gelombang pertama apa, gelombang kedua apa, dan ekofeminis itu lahir di
gelombang yang ketiga kalau nggak salah ya. Baru dia di tahun 1970-an di Eropa. Tapi kalau bicara latar ekonomi, kok gue mau ngomong ekonomi, ekofeminis ini sebelumnya tuh gimana Bang Es? Sampai bisa terciptanya ekofeminis ini dari gerakan-gerakan feminis yang udah ada gitu. Pertama memang kita nggak bisa nafikan ya bahwa di saat pertama kali korban pertama pada saat alam dirusak itu bukan laki-laki tapi ibu-ibu, tapi perempuan gitu. Terutama ibu-ibu di daerah pedalaman gitu ya, yang segala kehidupannya, terutama sumber air mereka deh untuk mereka minum, makan, cuci baju segala macam. Itu kalau air tercemar, ya susah. Kehidupan mereka susah. Mereka harus ngurus anak, mereka harus ngurus suaminya nanti, mereka ngurus rumah tangganya. Ya kalau alamnya dirusak, akses mereka terhadap menikmati anugerah dari alam itu dibatasi oleh kapitalis. Karena udah dirusak sama kapitalis kan? Iya. Iya, mereka bikin gerakan untuk protes gitu. Bang? Gue lupa nama gerakannya apa. Ya balik lagi ya, gue juga bukan ahlinya ya. Cuman gue sedikit banyak riset tentang itu. Gerakannya itu ada gerakan yang meluk pohon itu. Jadi pada saat perusahaan swasta ingin ngebuka usaha di situ, pohon-pohonnya pada mau ditebangin. Nah, Mereka melukin pohon ibu-ibu itu. di India itu pada melukin pohonnya gitu. Jadi, nah kalau mau nebang pohonnya ya silakan aja gitu. Sekalian tebang gua gitu. Iya. Jadi lu bunuh pohon sedangkan lu bunuh gua gitu. Ya terserah. Over my dead body. Iya, over my dead body. Itu kan keren. Keren sih, itu keren sih, heroik sih. Itu keren banget. Dan di toko-toko di Indonesia juga ada Iya. yang ngelawan aparat, yang ngelawan apa gitu. Ada juga gitu. Bahkan waktu itu ada gerakan juga, lupa nama daerahnya. Ibu-ibu sana tuh mereka buka baju, telanjang dada segala macam. Terus fungsi mereka melakukan itu ya untuk menolak gitu, untuk protesnya mereka. Karena mungkin kalau yang itu ya, gue jadi keinget karena yang ditakutkan sama pemerintah, bukan pemerintah juga ya, sama kapitalis itu adalah tubuh perempuan yang bebas gak sih? Gue ngerasanya kayak gitu, kayak ketika mereka mengeksploitasi perempuan kan mereka punya kontrol ya. Jadi ketika perempuan dengan sukarela membuka baju mereka atas dasar defiancy gitu, ketidaktundukan ya, itu yang mereka takutkan. Ya, ya. Itu yang gak pengen mereka lihat. Dan itu juga nanti citra mereka juga bakal jadi jelek kan kalau mereka mencelakai perempuan kan ya, citra perusahaannya nanti malah jadi pembunuh, gitu, malah jadi apa namanya, murderer, plunder, penjara. Iya. Itu tuh yang tadi film apa namanya, short movie yang ditayangin tuh, wah gila sih, itu beneran raw banget. Iya, itu tentang perempuan yang di Afrika kan? Iya, yang di Afrika. Gimana tadi filmnya sih? Review dong. Review ya. Review yes. Tadi tuh kalau kayak itu beneran eye opening sih, karena kan hal kayak gini gak cuma terjadi di Afrika ya, cuma kayak yang bisa diliput mungkin yang berani meliput baru yang secara terbuka di Afrika gitu. Karena yang gue lihat kalau di Indonesia kan agak terbatas ya, di daerah-daerah sana rata-rata jurnalis gak boleh masuk kan. Sama sih sebetulnya yang di Afrika gitu, kayak mereka tuh 76% pekerja di Afrika by the way adalah perempuan. Iya, 76% tadi itu dibahas. 76% itu pekerjanya adalah perempuan, tapi pemilik lahannya adalah laki-laki. Jadi di sana ternyata perempuan tuh nggak boleh punya lahan atas namanya. What? Iya, mereka nggak boleh punya lahan. Jadi ketika laki-lakinya dapat keuntungan kan, akhirnya lahan-lahan itu ada yang dijual ke ini kan, perusahaan-perusahaan US buat dijadiin tambang kan. Itu yang dapat kan laki-lakinya. Nah, nanti laki-lakinya kawin lagi sama pindah ke daerah lain, ditinggalin dah itu lahan yang ibaratnya udah sekarat kan. Karena kan bener tuh tadi kalau misalnya lahan apa, ketika lahan dieksploitasi ya perempuan nggak bisa nyuci, nggak bisa dapat air. Dan itu bener anjir. Itu mereka tuh memprotes yang kayak gitu. Terus kayak ini ternyata gue juga baru sadar ada hal-hal yang sebetulnya terjadi di Indonesia, tapi terjadi di sana dan terjadi juga di Indonesia adalah ternyata perusahaan-perusahaan besar itu menjanjikan mereka jutaan lapangan pekerjaan. Wow, dijanjiin juga ternyata kayak ya udah nggak apa-apa, lu
lu kasih lahan lu buat kita, nanti lu anak-anak lu dapat kita training, kita jadiin pekerja, dan itu semua bullshit juga ternyata. Sama ya. Sama. 19 juta lapangan pekerjaan, jadinya lapangan pedal. Iya tuh. Bab 19 juta lapangan pekerjaan buat ordal lagi. Modus operandi sama ya. Sama, ternyata. dengan iming-iming yang sama gitu. Betul, dan ternyata mereka tuh tapi menurut gue kayak bisa dibilang di sana lebih parah lagi karena lahan-lahannya kayak ada yang dijadiin dam. What is dam bahasa Indonesia? Bendungan. Nah, itu ada 2 bendungan punya pemerintah di sana. Diambil dari lahan, kan kalau mereka tuh lahannya kolektif kan, jadi kayak punya suku tertentu gitu. Oh, I see. Nah, ada beberapa daerah yang dijadiin dam itu, tapi airnya source air yang ada di bendungan itu di-cut dari mereka, jadi mereka nggak dapat air bersih. Oh, itu kejam itu. Itu kejam banget. Itu udah ada dua proyek yang udah berjalan dari tahun 1980-an, dan sekarang kan itu kalau nggak salah video bahas 2019-an ya, 2018 lah mereka mau bikin dam ketiga. Dan akhirnya disitulah perempuan-perempuan yang kayak gue tuh yang Inga 1, Inga 2 nggak dapet nih, apalagi Inga 3 gitu, gue cuma dapet tai-nya doang lah ibaratnya gitu. Bahkan mereka sampai berani ngomong kayak, ya tujuan lu semua bikin gini tuh bukan ya cuma buat ngebunuh kita doang kayak gitu. Dan itu gue ngelihat yang kayak kolektifnya perempuan di sana tuh kuat banget buat ngelawan yang kayak gitu. Yes, memang pertentangan antara eksploitasi alam dan perempuan tuh erat kaitannya. Karena jadi kita track back ke, coba deh, revolusi pertanian. Revolusi pertanian itu sekitar baru 30.000 tahun, 40.000 tahun yang lalu. Saat kita mulai bercocok tanam gitu. Ya, itu yang kemudian dari situ baru ada hierarki sebenarnya, baru ada pekerjaan tentara. Itu mulai dari situ karena mempertahankan aset orang. Karena barang siapa yang punya tanah, ya dia yang jadi tuan tanah. Ya udah, dia jadi tuan tanah. Jadi secara kita bisa lihat dari segi itunya ya. Maksudnya banyak penindasan yang memang yang jadi target perempuan. Nah, makanya pemikiran ini lahir, makanya feminisme lahir, lalu kesadaran terhadap etika lingkungan, ekologi itu terlahir juga. Lawannya itu namanya antroposen. Antropos itu artinya manusia. Itu antroposen itu artinya itu semacam konsep, sebenarnya konsep bahwa kerusakan yang dibuat oleh manusia sudah melebihi kapasitas bumi menyembuhkan dirinya sendiri atas kerusakan yang dibuat oleh manusia oleh mankind gitu. Jadi udah kayak kanker. Nah, dari situ makanya ekologi jadi penting. Karena tahapnya udah antroposen ini gitu. Karena apa? Karena kesadaran manusianya itu yang apa-apa alam itu untuk dirinya, alam untuk dirinya. Makanya sebenarnya saat ini tuh alam udah jadi korban patriarkinya manusia kan sebenarnya. Sebenarnya kalau ngelihat realita apa yang udah terjadi sama gue, sebenarnya gue ada ngeri juga sih. Dari iklim, dari yang kerusakan di laut juga, terumbu karang udah nggak ada. Udah beberapa jenis punah gitu, terumbu karang juga. Hal-hal kecil yang kayak sebetulnya tuh ibaratnya ya, kalau kasar kalau dibilang kalau aja manusia kagak tahu itu ada, itu bakalan tetap ada gitu. Ya itu kan. Kadang yang merusak adalah pengetahuan manusia, tapi kalau kita nggak tahu itu juga lebih parah. Iya. Bisa lebih parah.